yang lain sudah datang? Baik, terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya untuk siang hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang silabus mata kuliah State Market Society. Jadi State Market Society ini 3 SKS dan secara keseluruhan mata kuliah akan diajar atau diampu oleh saya. Jadi kalau kita pertama very brief apa itu negara pasar masyarakat, yang perlu kita pahami bersama adalah negara pasar masyarakat itu merupakan sebenarnya percabangan ilmu dari ilmu ekonomi politik. Jadi kalau kita berbicara tentang kalau kita belajar tentang state, maka kita belajar tentang ilmu politik. Jadi biasanya ilmu politik itu dia membahas tentang peran negara atau the role of the state. Why kalau kita belajar tentang market atau pasar, kita belajar usually itu didominasi oleh ilmu ekonomi, ya, terbagi menjadi ilmu makro dan mikro. Dan society biasanya dia lingkupnya ada pada ilmu sosial seperti misalnya sosiologi dan etc. So dengan demikian sebenarnya mata kuliah ini is quite heavy, cukup berat dan lebih berat dari pengantar ilmu politik. Jadi State Market Society dan pengantar ilmu ekonomi itu satu memiliki keterkaitan dan global political ekonomi juga memiliki keterkaitan. Jadi secara nature Anda belajar politik ekonomi dulu baru kemudian belajar State Market Society. Jadi kalau political ekonomi itu kita belajar tentang state dan market. Kalau belajar State Market Society, maka di dalam pencabangan ilmu ekonomi politik itu biasa juga disebut dengan political economy of public policy atau ekonomi politik kebijakan publik. Jadi in order to understand atau bisa memahami State Market Society, Anda perlu memahami apa itu konsep political economy. Jadi jangan sampai kemudian Anda tidak belajar ekonomi politik, baru kemudian mempelajari State Market Society karena akan berat buat Anda untuk memahami secara keseluruhan. Jadi apa itu State Market Society? Kita melihat peran negara, kemudian peran pasar, dan kemudian peran masyarakat atau dampaknya terhadap masyarakat. Biasanya negara melakukan intervensi kepada pasar. Contoh misalnya harga daging naik ya supaya tidak naik. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan misalnya harga acuan tertinggi. Nah, atau HET biasanya. Nah, itu disebut dengan market intervention. While biasanya pasar itu tidak suka kalau pemerintah ikut campur karena biasanya mereka berargumentasi bahwa negara tidak memiliki pengetahuan yang cukup, mereka tidak beroperasi di pasar, kemudian tiba-tiba negara mengatakan tidak boleh menjual di harga ini. Jadi mereka biasanya ada kelas perbedaan. Jadi kalau biasanya Anda atau saudara Anda lulus di ilmu ekonomi, biasanya pemikirannya itu akan cukup berbeda dengan Anda yang lulus di ilmu politik. Jadi kita berusaha untuk memahami pola pikir tersebut. So itu yang tujuan utama dari mata kuliah ini ya. Kalau ada gambaran utama tentang mata kuliah ini, kemudian apa yang akan kita capai dalam mata kuliah ini tentu adalah bagaimana kemudian teori-teori yang kita pakai, kita pahami, kemudian diaplikasikan dalam untuk memahami kasus-kasus tadi yang akan diberikan. Seperti misalnya kenaikan harga daging gitu. Apa yang menyebabkan kenaikan harga daging sapi? Harga daging sapi kan sekarang naik Rp140.000 per kilogram ya. Dan kemudian Anda mungkin sering melihat bahwa pemerintah impor lagi gitu. Impor daging gitu. Padahal faktanya adalah kita adalah bukan produsen sapi di produsen lokal sapi lokal kita itu tidak mencukupi untuk kebutuhan nasional. Jadi kemudian dengan kurangnya produksi tersebut pasti akan berimplikasi terhadap harga. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa kita tidak berternak sapi saja gitu kan? Anda lihat perbedaan sapi kita dengan sapi luar negeri, itu juga sangat berbeda. Jadi untuk memahaminya itu tentu kalau kita lihat dari perspektif society, kalau kita lihat dari perspektif society, masyarakat akan komplain, oh kenapa ini semua mahal? Kemudian market pasti merasa bahwa, oh pemerintah kan membatasi impor, jadi harganya kan mahal, kita nggak punya barang. Terus pemerintah kemudian mengatakan kepada pasar, ya jangan jual di harga segini, kasihan masyarakat. So we see the pola relasi antara negara dan pasar tersebut bagaimana berimplikasi dalam kasus-kasus tadi yang bisa mungkin kita analisis secara bersama.
Jadi itu yang akan kita lihat ya pada pola ini. Sama dengan misalnya kasus masyarakat minta kenaikan gaji kan, sementara perusahaan merasa bahwa saya kan udah dipajakin tinggi-tinggi, kenapa saya harus menaikkan gaji lagi? Saya untungnya apa? Terus pemerintah merasa bahwa untuk sejahterakan masyarakat akhirnya perusahaan dipajakin gitu kan. So dari pola hubungan antara ketiga ini yang I think quite interesting basically untuk kita melihatnya dari segi pandang akademisi bahwa kalau ternyata kasusnya seperti ini maka perhaps and most likely akan kejadian seperti ini. So I think that's it untuk course objektifnya. Jadi kita akan menggunakan teori untuk menganalisa mungkin kasus-kasus yang ada di masyarakat ya, atau isu-isu yang lagi tren. Baik, seperti biasa, course akan bersifat kadang kita akan live seperti ini untuk berdiscussion, kemudian paparan, dan sometimes mungkin saya kasih recording penjelasan tentang materi dan teori yang akan kita bahas. Jadi silakan Anda seperti biasa, ini akan saya upload di YouTube dan kemudian Anda bisa melihatnya kembali atau menontonnya kembali sehingga tidak ada yang terlupa. Silakan Anda untuk compliance, attendance requirement, Anda sebenarnya harus sesuai dengan academic rules ya, jadi Anda tidak boleh 3 kali tidak hadir. Kemudian kalau misalnya kalian tidak hadir atau berhalangan hadir, silakan Anda nonton rekaman ininya yang jelas bahwa yang harus Anda lakukan adalah jangan sampai kemudian Anda tidak hadir kemudian tidak menonton mata kuliah atau pengajaran yang sudah diberikan, karena Anda sendiri akan sangat kesulitan nanti untuk dampaknya itu paling besar itu nanti akan ada deskripsi, karena Anda akan kembali lagi mengulik teori ini karena Anda akan dituntut untuk menggunakan teori ini untuk menulis skripsi Anda nanti. Kemudian assessment kita ada midterm test 20%, final test 20%, kemudian presentasi 20%, dan kemudian essay 40%. Jadi totalnya 100%. So most likely ini tidak bersifat rigid ya, jadi agak fleksibel. We will see what happens, and then dinamika yang ada di kelas akan seperti apa. Jadi modelnya ini bisa akan saya kabarkan misalnya kalau terjadi perubahan. So the thing for assessment, kemudian buku yang kita pakai semua most of the book di sini saya punya e-booknya, nanti akan saya share kepada kalian. Kita pakai bukunya Milton Friedman, Capitalism and Freedom, kemudian Friedrich von Hayek, Ian Bremmer. Ian Bremmer kalau Anda belajar anak Hayek harus tahu dia ya. Ian Bremmer itu very famous. Kemudian Joseph Stiglitz, I believe dia dari New York University of New York, and beliau ini kemarin diundang dari Bank Mandiri untuk bersama dengan Pak Ati Basri. Jadi Stiglitz ini dia scholar yang sangat terkenal, kemudian dia juga pernah menjadi penasehat buat kalau tidak salah Presiden Obama ya. Correct me if I'm wrong. Kemudian kita pakai bukunya Martin Linasan, judulnya Society, State and Market. And fortunately, saya tidak tahu ini ada e-booknya atau tidak, tapi ini buku ada di perpustakaan, you can check it out kalau punya akses di situ. Kalau saya dapat e-booknya, I'll share it to you also. Kemudian kita pakai bukunya Boehme and Binder, Macroeconomics. Basically, you can use all macroeconomics book. You can use bukunya Paul Krugman atau NQ. Also, it's a very open. Silahkan Anda menggunakan buku yang menurut Anda itu relevan untuk dipelajari. Kemudian, I think for that, kemudian kita belajar tentang pertemuan pertama hanya pengenalan. Jadi pertemuan kedua kita akan belajar tentang understanding how market is defined, bagaimana pasar itu didefinisikan, mulai dari prinsip-prinsip ekonomi, the principle economic, kemudian the labor theory of Adam Smith dan Karl Marx, kemudian minimum wage, dan pertemuan ketiga kita akan belajar tentang understanding concept the market itu seperti apa, bagaimana sejarah uang, bagaimana progres perkembangan uang mulai dari emas, kemudian sekarang kita mengenal namanya cryptocurrency,
bagaimana efeknya. Kemudian kita lihat bagaimana perang central bank. Jadi banyak jenis banknya, ada bank sentral, ada bank komersial, ada investment bank, ada hedge fund. Jadi kita akan lihat itu. Kemudian kita lihat perkembangan pasar finansial. Jadi saya encourage Anda untuk sebenarnya akan sangat mudah bagi Anda untuk memahami materi State Market Society ini kalau Anda sering-sering membuka websitenya Financial Times, The Economist, Washington Journal, dan karena di situ banyak atau kan kalau di Indonesia baca kontan atau Investor Daily, karena itu akan membahas banyak tentang isu-isu ekonomi. Kemudian kita akan belajar tentang understanding anatomy of the state, jadi bagaimana otonomi negara tersebut, apakah negara sebagai controller atau negara sebagai facilitator, apakah negara harus menyediakan sekolah atau negara hanya misalnya memastikan semua orang sekolah. That's a two different opinion. Kemudian kita belajar tentang free market, kemudian libertarian perspective, mulai dari Hayek perspektif, kemudian state monitoring, state control, international trade, bagaimana kontrol pemerintah dalam perdagangan internasional. Kita juga akan belajar understanding macroeconomic policy and the state control, bagaimana bagaimana kebijakan makroekonomi itu. Jadi kalau kita berbicara tentang ekonomi makro, kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Mungkin Anda sering mendengarkan pertumbuhan ekonomi GDP growth sebesar ini. So what is it basically? Pertumbuhan ekonomi. Amerika mengalami inflasi. What is it impact us? Kemudian kenapa kita pertumbuhan ekonominya sangat berat untuk di atas 5% dan kita seperti terjebak di pertumbuhan ekonomi 5%. Kita akan lihat itu. Kemudian kita lihat dari kebijakan fiskal, monetary policy, kebijakan moneter, dan kemudian di pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang understanding macroeconomic policy dan state control bagian kedua, which is kita berbicara tentang social security, private retirement. Jadi kita berbicara tentang siapa sebenarnya yang harus membiayai biaya tua atau pensiun masyarakat. Apakah negara yang harus menyediakan semua atau masyarakat harus menabung dari awal, baru kemudian tabungan itu dipakai untuk masa tua mereka. Kita akan berbicara tentang tax allocation, income, corporate state taxes. Jadi tax allocation ini penting karena banyak orang yang kalau di Amerika Serikat itu mereka tidak suka tax yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dan mereka sangat care tentang alokasi pajak, karena pajak itu kan adalah uang yang didapat dari kalian ya. Misalnya Anda masuk ke minimarket, you buy something, ya ada pajak yang harus Anda bayar dari situ. Jadi every day basically you pay tax. Jadi tax yang didapat pemerintah itu kan akan dialokasikan misalnya untuk bangun jalan. Kalau jalannya misalnya tidak dibangun di sekitar rumah Anda mungkin akan komplain, kalau begitu saya bayar pajak, kenapa jalan di depan rumah saya jelek gitu. Alokasi pajaknya seperti apa. So that's a quite interesting discussion. Kita hopefully bisa dapat mengeksplor bagian-bagian tersebut. Kemudian kita belajar tentang government debt, kenapa pemerintah berutang. Kemudian seberapa besar sih pemerintah itu, kalau utangnya banyak akan seperti apa. Anda mungkin sering membaca surat kabar media atau versi utang pemerintah di pemerintahan Jokowi naik segini gitu. Wow. Dan implikasinya apa? Kita akan lihat seperti itu. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang understanding international trade, state and society. Kita belajar tentang bagaimana perdagangan internasional, kemudian state resources, BUMN itu seperti apa. Kita lihat BUMN kita banyak yang tidak benar kerjanya ya. I will not say tidak benar kerjanya, tapi tidak seperti yang kita harapkan gitu kan. Seperti kalau kita lihat Garuda Indonesia, supposed to be a good company, but then sekarang hampir bangkrut. So it's quite questionable. Kita bisa melihat kenapa itu terjadi. Kemudian kita akan juga belajar tentang job securitization and immigration. Dalam artian bahwa apakah pemerintah yang harus menyediakan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan atau apa gitu kan. So, kalau misalnya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, itu berarti pemerintah membuka PNS atau lowongan pegawai negeri sipil. So you have to think about that, be careful, karena misalnya kalau Anda merasa menuntut pemerintah harus menyediakan ini, menyediakan itu, menyediakan ini, kemudian Anda tidak mau bayar pajak, that's so very questionable. Kemudian ke-8 kita belajar tentang understanding public choice and public policy in the state. Which is basically kita belajar tentang public choice. Jadi pemilihan teori pilihan pribadi itu berbeda dengan pilihan publik, dan pilihan publik belum tentu pilihan negara, dan itu belum tentu menjadi kebijakan publik. So we can see that basically
bagaimana interaksi dari masyarakat, pilihan masyarakat, kemudian pilihan pasar, dan menjadi pilihan negara. And then pertemuan ke-9 kita belajar tentang understanding state choice and understand public choice, policy and state intervention, which is basically stipulated public opinion, itu seperti apa, kemudian structural incentive and bailout itu seperti apa, dan kita akan melihat kenapa kebijakan itu baik dan buruk. Seperti apa sih ukurannya? Di pertemuan ke-10 kita akan belajar tentang understanding society dan the state of again, dan kita lihat dari perspektif libertarian individual choice, dan kemudian kita lihat dari social capital dan social democracy. And then bagaimana suatu masyarakat kalau misalnya tidak negara gitu, the society without state, apakah itu mungkin atau tidak? And then we'll see pertemuan ke-11 kita belajar tentang understanding economic, social, understanding economic, social, and political cost. Jadi ada yang disebut dengan ekonomi plan ekonomi atau perekonomian terencana dan tidak terencana. Kemudian kita ada model kapitalis dan biaya cost-nya seperti apa, socialist model and unit cost, dan welfare state itu seperti apa, atau negara welfare state itu kan seperti apa ya. Kemudian kita belajar tentang understanding economic certainty dan government plan. Kita lihat dari partner certainty, kemudian economic and business certainty seperti apa, market volatilitas itu seperti apa, dan di pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang understanding again state and corporation and public welfare. Kita bicara tentang state capitalism dan free market, kemudian perang antar korporasi dan negara, apakah korporasi itu berperan dengan negara. Let's say korporasi besar seperti Apple sekarang GDP-nya besar banget, GDP revenue besar banget, bahkan GDP Apple itu di beberapa negara dia bisa mengalahkan GDP dari beberapa negara. So apakah kemudian Apple bisa jadi negara, or mereka lebih powerful dari kemampuan negara? That's the question, right? Kemudian interconnection, the impact of global political economy, bagaimana keterhubungan dampak dari global political economy. Kalau kita lihat sekarang misalnya ya, ini contoh harga daging sapi. Harga daging sapi di Indonesia sekarang naik 140.000 kilogram. Apa penyebabnya? Ternyata disebabkan karena negara-negara yang mengekspor sapi ke Indonesia itu seperti Amerika Serikat, Brasil, Australia, itu terjadi kenaikan harga sapi di pasar domestik mereka. Jadi kemudian ketika dikirim ke sini juga pasti harganya lebih mahal. So we'll see basically chain of reaction. Kita lihat seperti misalnya perang Ukraina dan Rusia, bagaimana dampaknya terhadap pasar finansial di Wall Street, itu harga saham turun habis-habisan, dan juga dampaknya terlihat dari harga minyak dunia menaik ya secara signifikan. Nah, kalau kita lihat dampaknya di Indonesia seperti apa? Kita ingat kita bukan produsen minyak mentah ya, kita itu mengimpor hampir setengah dari kebutuhan minyak mentah kita. Jadi kalau kita nanti harga minyak naik, kemudian dolar menguat, pertanyaannya kemudian where do you get the money to pay that, untuk membeli minyak tersebut ya. Jadi harga BBM bisa naik, dan itu akan automatically akan berkorelasi terhadap harga kenaikan barang komoditas dan barang pokok di Indonesia. Harga mungkin Anda naik bakso akan naik, semuanya majority akan naik. So thanks. And then I think that's it we can discuss. And then pertemuan ke-14, if we have a time, we can discuss mungkin case study atau pelajaran-pelajaran yang belum tercover di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-13. Right, thank you very much. Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Oh iya, satu lagi. Untuk kelas ini silahkan Anda membuat grup, jadi maksimum anggotanya jangan lebih dari 5, jangan kurang dari 4. Kalau misalnya semuanya sudah 5 dan satunya ternyata terdapat 6 orang, silahkan boleh 6. Tapi dengan syarat bahwa grup lain sudah terpenuhi. Silakan Anda pilih sendiri grup yang Anda ingin bergabung, karena itu akan ada pembagian tugas. Oke? Oke, baik. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah clear semua ya?
Clear, Miss. Oke, kalau begitu untuk buku dan materi akan saya upload di Google Class. Untuk linknya akan saya berikan kepada ketua kelas, minta tolong untuk disebarkan kepada anggota grup. Alright, thank you very much for your time. I think that's it for today. Dan kita ketemu di minggu depan untuk pertemuan pertama atau pengantar dari negara pasar masyarakat. Thank you very much for your time. Have a good day and bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.